kami bertiga akan melakukan demonstrasi percakapan coaching secara 3 orang yang terdiri dari 3 siklus, yaitu coach, coachee, dan supervisor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Pak Agung, yang kedua Pak Dodi, dan yang ketiga saya sendiri, yang pada saatnya nanti secara bergiliran kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan supervisor. Baik, pada tahap sesi pertama yang berperan sebagai coach adalah Pak Agung, dan yang berperan sebagai coachee adalah saya sendiri, Kartini, dan yang berperan sebagai supervisor adalah Pak Dodi Karyato. Ya, kita mulai saja sesi pertama ini, Pak. Waktunya 15 menit. Ya, langsung kita mulai, Pak Agung ya. Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agung. Siang, Pak Dodi. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Pak Dodi. Oh ya, Pak Agung hari ini akan melakukan coaching ya? Saya, Pak Dodi. Ya, jadi sebelum Pak Agung melakukan coaching, ya ada beberapa hal yang kita perbincangkan dulu atau yang kita bicarakan dulu. Ya, terkait masalah kompetensi inti coaching, mendengarkan penuh, kemudian mendengarkan secara fokus, kemudian kehadiran penuh, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian selain itu, bahwa kegiatan coaching ini sedapat mungkin dilakukan ataupun bisa berjalan secara kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, kemudian dapat menggali potensi secara maksimal. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu, Pak Agung. Saya, Pak Dodi. Ya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana saja dalam kegiatan ini? Baik, Pak Dodi. Jadi saya ingin mengembangkan potensi yang ada tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Dodi. Oh iya, jadi ada beberapa kompetensi Pak Agung ya yang ingin dikembangkan. Kemudian dari beberapa kompetensi tersebut, mungkin apa yang perlu spesifik lagi dari yang ingin dikembangkan secara spesifiknya? Saya, Pak Dodi, mungkin secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, saya menginginkan menjadi mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan secara yang berbobot. Ya betul Pak Agung. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Saya, Pak Dodi. Jadi saya ingin di sini coach itu atau coach saya nanti menemukan suatu solusi di mana dari permasalahannya itu sendiri atau
rencananya ke depan atau langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Oh ya, betul Pak Agung. Nah, ini yang terakhir Pak Agung ya. Ya, harapan Pak Agung dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, kira-kira apa harapannya? Jadi harapan saya itu terhadap coach saya sendiri itu, apa yang saya katakan tadi, menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oh ya, baik Pak Agung. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Agung ya. Nanti kita bincang-bincang lagi setelah Pak Agung melakukan kegiatan coaching. Ya, disilakan Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Bu Kartini. Gimana Ya, kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Saya ingin berbincang-bincang ini dengan Pak Agung. Ada waktunya Pak? Insya Allah ada Bu. Siap Bu. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini saya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit lah Pak Agung. Saya Bunda. Kira-kira apa yang permasalahannya ini yang ingin disampaikan ini Bu? Ini Pak Agung, saya beberapa bulan ini merasa cemas, khawatir, dan takut tidak bisa membawa nama baik sekolah terkait dengan saya ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah saya untuk membina anak-anak dalam mengikuti Olimpiade IPS tingkat kabupaten Pak Agung. Tahun kemarin saya ditunjuk oleh kepala sekolah dan saya melaksanakannya Pak Agung. Tetapi tahun kemarin saya belum mampu membawa nama baik sekolah. Makanya tahun ini saya menolak tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Tetapi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya tidak ada lagi yang lebih mampu dari saya kecuali Ibu Tini. Akhirnya saya menerima, tetapi saya cemas dan khawatir Pak Agung. Dengan ditunjuknya lagi ini saya takut tidak bisa membawa nama baik sekolah. Dalam arti tidak bisa membawa anak-anak meraih juara dalam Olimpiade IPS nanti Pak Agung. Saya baik Bu, berarti di sini Ibu merasa cemas, takut karena ditunjuk oleh kepala sekolahnya sendiri untuk menjadi di turnamen Olimpiade gitu ya Bu ya? Iya, pembina Olimpiade Pak. Ya, pembina Olimpiade. Ya, baik Bu, kira-kira kekuatan apa yang ada di Ibu? Saya memiliki kemampuan sedikit dalam hal IT. Dalam hal ini bisa mencari materi-materi tambahan dari buku paket. Bisa juga saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dalam hal ini rekan serumpun Pak, yang sama-sama dari IPS, terutama yang teman yang jurusan geografi, karena IPS ini kan ada 3 mata jurusan, geografi, ekonomi, dan sejarah Pak Agung. Jadi saya membutuhkan rekan geografi, dari saya punya kemampuan lah sedikit di sini Pak Agung untuk berkolaborasi dengan teman itu. Berarti di sini Ibu bisa IT sedikit demi sedikit, kemudian mencari materi tambahan, kemudian menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya? Iya Pak Agung.
kira-kira harapannya Ibu atau perubahannya dari masalahnya ini? Eh, saya mengajak Pak Agung ini untuk bercakap-cakap di sini dengan harapan saya bisa menemukan solusi, Pak Agung. Bagaimana caranya supaya anak didik saya nanti bisa meraih juara sehingga atau bisa menerima apa yang saya sampaikan sehingga bisa mengurangi kegelisahan saya dalam membina anak-anak ini. Baik Bu, jadi di situ bisa membina anak-anak Ibu dalam mengikuti Olimpiade. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan supaya Ibu bisa berhasil atau tidak cemas lagi dalam hal itu? Saya melakukan istilahnya itu mencari soal-soal yang terdahulu, Pak Agung. 5 tahun ke belakang saya cari soal-soal itu, kemudian saya gunting berdasarkan silabus yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi itu Pak Agung. Jadi saya tempel sesuai dengan materinya Pak Agung. Kemudian saya meminta bantuan dari rekan sejawat tadi, yaitu dari jurusan geografi itu tadi Pak Agung. Baik Bu, jadi di sini Ibu mencari soal-soal yang dahulu-dahulu untuk dijadikan referensi ya Bu ya, kemudian silabus-silabus, kemudian menanyakan kepada rekan-rekan sejawat. Ya, sangat bagus Bu. Jadi kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan ini? Strategi atau langkah yang saya lakukan setelah saya mengumpulkan soal-soal itu Pak Agung, saya langkah selanjutnya saya menseleksi anak-anak saya yang dari 6 kelas itu saya ambil 2 orang per kelas yang tentunya yang menyukai mata pelajaran IPS Pak Agung. Dari anak-anak yang dapat juara tapi dia menyukai mata pelajaran IPS. Nah, setelah saya seleksi 12 orang itu saya sisakan 6 orang. Seleksi awalnya itu Pak Agung. Setelah itu saya bimbing itu 6 orang, setelah 6 orang saya seleksi lagi sisih 3 orang sampai benar-benar saya dapatkan yang memiliki kemampuan lebih di atas temannya itu saya dapatkan 1 orang tuh Pak. Itu selanjutnya saya bimbing secara rutin ini 1 orang ini Pak. Baik Bu. Jadi itu tadi ya strateginya Ibu dengan menyeleksi anak-anak itu yang sesuai dengan minatnya sendiri, kemudian membimbing dari untuk mengikuti Olimpiadenya Bu. Tapi Pak Agung, saya juga tidak langsung 1 orang itu saya ambil Pak Agung. Saya ambil lagi 1 orangnya sebagai cadangan. Saya kasih tahu ini anak, kamu saya ini saya bimbing juga supaya nanti ada apa-apa dengan yang pertama ini ada yang menggantikan gitu. Dengan membuat perjanjian seperti itu, anak yang kedua itu menyatakan siap. Hanya 2 orang saya bimbing Pak Agung. Berarti dalam di sini ada cadangannya Bu, biasa biar diantisipasi seandainya tidak bisa yang satu ya, betul. Ya. Luar biasa strategi yang Ibu lakukan. Mungkin secara strategi yang Ibu gunakan itu yang paling nyaman di Ibu bagaimana Ibu? Apa yang paling nyaman yang Ibu gunakan? Yang paling nyaman saya gunakan itu ya saya yang paling asik itu mengajak kolaborasi dengan teman itu seperti ada diskusi hangat lah setiap memecahkan soal yang kami dapatkan itu Pak. Jadi di situ ada diskusi hangat yang terjalin, anak juga kita libatkan di situ.
Itu yang paling nyaman yang saya rasakan di situ, Pak. Baik Bu, udah luar biasa itu Bu. Jadi adanya kolaborasi yang nyaman di situ menurut Ibu. Jadi selain dari misalnya mencari soal, silabus, menyeleksi, membimbing, berarti kolaborasi ini yang paling nyaman ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada nggak yang membantu Ibu di sini? Ya jelas ada Pak. Di samping ini anak-anak kan saya harus kasih tahu, melaporkan kepada kepala sekolah, pada wali kelas, dan juga menyampaikan kepada orang tua murid tersebut supaya mengizinkan anaknya itu untuk diikutkan pada saat sesi latihan ataupun pembinaan setiap sorenya itu Pak Agung. Jadi setiap di luar jam pembelajaran saya berkolaborasi meminta bantuan kepada orang tua untuk memberikan izin kepada anaknya untuk keluar di sore hari itu Pak Agung. Dan tidak Baik lupa Bu. juga dari teman yang serumpun tadi Pak Agung. Baik Bu, berarti adanya kerjasama dengan orang tua, kemudian dari lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah atau rekan sejawat ya Bu ya. Iya Pak Agung. Luar biasa Bu. Jadi itu yang membantu Ibu. Berarti di sini Ibu sudah mendapatkan suatu apa yang menjadi permasalahan Ibu. Kira-kira dari percakapan ini Bu, apa yang bisa kita dapatkan, yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah Pak, dari percakapan ini sedikit mengurangi kegelisahan saya karena saya pada akhirnya bisa menemukan dari percakapan ini menemukan langkah apa yang bisa secara tidak sengaja istilahnya dari perbincangan ini bisa menemukan jalan untuk mengurangi kegelisahan saya. Jadi saya optimis Pak Agung dari adanya pembicaraan ini, optimis dengan langkah-langkah saya, anak didik saya nanti bisa meraih yang terbaik pada saat pelaksanaan Olimpiade nanti Pak Agung. Baik Bu, luar biasa Bu, dari percakapan tadi Ibu sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Luar Ya, biasa Bu. alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktu untuk berbincang-bincang ini. Pada akhirnya saya bisa menjadi lega ini Pak Agung dan merasa optimis Pak Agung. Alhamdulillah Bu, sudah bisa lega, tidak ada kata cemas, takut karena sudah ada solusi dari permasalahannya Ibu. Lain kali bisa kita bincang-bincang nanti lagi Bu. Iya, terima kasih Pak Agung. Saya pamit Pak Agung. Terima kasih atas Saya Bunda. waktunya, atas kesempatannya Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Agung. Siang Pak Dodi. Ya, tadi saat kegiatan Pak Agung melakukan kegiatan coaching, saya sudah melakukan pengamatan. Ya, dan saya sudah melihat bahwa suasana coachingnya Pak Agus itu memang adanya kemitraan, kemudian juga berproses juga secara kreatif, kemudian juga mampu menggali potensi dalam pemecahan masalah. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Pak Agung, boleh? Boleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Bagaimana penilaian Pak Agung tentang performa ataupun penampilannya dalam kegiatan coaching tadi? Ya, baik Pak Dodi. Jadi dalam coaching saya tadi itu
saya sudah dalam penilaian saya itu saya sudah melakukan beberapa alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali OC itu sendiri, menceritakan permasalahan dari permasalahan OC sendiri untuk menemukan solusinya, Pak Dodi. Ya benar Pak. Ya sesuai dengan pengamatan tadi juga pada saat Pak Agung kegiatan coaching, ya Bapak memang sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Cuman ada beberapa poin yang mungkin belum masuk itu pada saat Pak Agung itu menggali permasalahan dari coach tadi. Dari permasalahan coach tadi kan sesuai dengan supervisi alur kita ini ada kondisi idealnya dari permasalahan tersebut, ada kondisi idealnya. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh coach yang tadi itu berada pada level berapa dan rencananya mau ditingkatkan ke level berapa. Mungkin cuma itu saja mungkin yang kurang Pak Agung. Saya. Ya, kemudian mengenai pemecahan masalah juga Pak Agung juga sudah menuntun Coach dalam menemukan masalah, dalam menemukan solusi ya sesuai juga dengan langkah-langkahnya ataupun tahapan-tahapannya. Kemudian yang terakhir Pak Agung, apa yang Pak Agung dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, baik. Jadi dari proses coaching tadi, di mana ada beberapa yang disampaikan tadi sama Pak Dodi secara garis besar. Mungkin di sini yang saya dapat lebih lagi memahami proses alur cerita itu sendiri, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Dodi. Oh iya Pak ya. Ya jadi Pak Agung untuk proses ini lebih ingin memahami lagi ya, lebih ingin memahami lagi alur kita ini. Betul Pak Dodi. Coaching pada kegiatan-kegiatan selanjutnya itu akan terlihat lebih baik dari sekarang. Betul. Ya mungkin kita cukup sampai di sini Pak Agung ya. Terima kasih Pak Dodi. Ya sama-sama Pak Agung. Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua, di mana Pak Agung sebagai